Oke, uh, sekarang kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Oke, sebelumnya kita sudah tahu bahwa barisan bilangan itu dinyatakan dalam bentuk U1, U2, U3 hingga UN. Oke. Barisan ini itu akan disebut dengan barisan aritmatika kalau selisih dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Jadi U2 kurang U1 itu sama dengan U3 kurang U2 sama dengan U4 kurang U3 dan seterusnya. Maksudnya selisih depan kurang belakang itu selalu sama. Depan kurang belakang selalu sama. Contohnya gini. Misalnya 1, 3, 5, 7. Selisihnya 3 ke 1 ya 2. 5 ke 3-nya 2 juga. 7 ke 5-nya juga 2. Jadi selisihnya itu sama. Artinya gitu. Oke. Oke, jadi kita lanjut. Nah, jadi sehingga dan selisihnya itu disebut beda, atau kalau dalam rumusnya itu biasanya kita singkat dengan B. Maka dari penjelasan uraian tadi maka dapat diketahui bahwa B itu sama dengan U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan U4 kurang U3 itu juga sama dengan hingga UN dikurangi UN-1. Nah, nanti kalian akan lihat lebih jelasnya pada contoh soal. Oke. Misalnya dalam suatu barisan aritmatika itu untuk suku pertama ditulis dengan A dan beda atau selisih antar suku itu ditulis dengan B, maka bentuk umum barisan aritmatika dapat ditulis sebagai berikut, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, dimana A ini suku awal sudah di atas tadi, B ini selisih antar suku atau beda, dan N ini adalah suku ke berapa yang akan kita cari nanti. Oke, contoh misalnya contoh 1, nomor 1 ada 1, 4, 5, 7. Ada 1, 4, 7 dan 10. Pertanyaannya, apakah ini sebuah barisan aritmatika? Kita cek ya. A atau suku pertamanya itu ada 1. Oke. Yang kedua, B-nya selisih antara suku-sukunya, yaitu kita lihat suku kedua kurang suku ke-1, 4 kurang 1 itu sama dengan 3.
Apakah yang berikutnya juga 7 kurang 4? Untuk kita cek satu-satu ya, supaya kita melihat benar atau tidak. 7 kurang 4 juga 3, 10 dikurangi 7 juga 3. Nah, berarti B nya tetap tidak berubah, B nya semuanya 3, sehingga bisa kita tulis B nya sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 7 kurang 4 sama dengan 10 dikurangi 7, dan seterusnya. Itu hasilnya adalah 3. Nah, karena barisan bilangan tersebut mempunyai beda yang tetap yaitu 3, barisan bilangan ini mempunyai beda yang tetap yaitu 3, maka barisan itu merupakan barisan aritmatika. Jadi ini adalah barisan aritmatika. Coba kita lihat contoh berikut. 2, 5, 7, 9. Suku pertamanya A-nya 2. Oke. Sekarang kita lihat. Bedanya apakah sama? Bedanya apakah 5 kedua, 5 kurang suku pertama kurangi suku kedua. Berarti 5 kurang 2 itu harusnya sama dengan 7 kurang 5. Harus juga sama dengan 9 kurang 7. 5 kurang 2, 3. 7 kurang 5, 2. 9 kurang 7, 2A. Jadi di sini bedanya tidak sama. Beda yang antara suku pertama dan suku kedua adalah 3. Selisihnya itu 3. Suku kedua ke suku ketiga itu adalah 2. Dan suku 3 ke 4 itu adalah 2 juga. Berarti yang berbeda ini hanya di beda antara suku pertama dan kedua. Sehingga ini tidak sama. Ini tidak sama. Sama dengan 3 tidak sama dengan 2, berarti untuk contoh nomor 2 ini bukan barisan aritmatika. Oke. Bukan barisan aritmatika. Oke. Kita lanjut. Itu untuk barisan. Oke, kalau tadi barisan aritmatika, sekarang adalah deret aritmatika. Nah, kalau deret aritmatika itu adalah suku-suku pada barisan aritmatika yang kita jumlahkan. Dia akan membentuk sebuah deret aritmatika. Oke, coba kita lihat. Misalnya nomor 1. Kita punya deret 2 ditambah, karena dijumlahkan, 2 ditambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 dan seterusnya. Apakah deret ini adalah deret aritmatika? Cara ceknya sama. Kalian cek bedanya. Beda selisih antara 2 ke 5 adalah 3. 5 ke 8 juga 3. 11 ke 8 ke 1 juga 3. 11 ke 14 juga 3. Dan 14 ke 17 juga sama dengan 3. Seperti tadi saja. Berarti karena bedanya sama semuanya, berarti deret di atas termasuk deret aritmatika. Benar bahwa nomor 1, contoh 1 ini adalah deret aritmatika. Oke, coba kita lihat nomor untuk contoh kedua. 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 tambah 17 dan seterusnya. Apakah ini termasuk deret aritmatika? Kita lihat selisih 2 ke 6 itu 4. 6 ke 10 juga 4. 10 ke 14 juga 4. 14 ke 17 itu bukan 4 tapi 3. Berarti karena bedanya tidak sama, karena ada 3 juga sini, maka ini bukan deret aritmatika. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pada
rumus suku ke N tadi.